Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Gia Palam? Luar biasa, 2026 lebih luar biasa. Tuhan kerjakan janjinya yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Karena Tuhan Allah kita ada di tempat ini, hadir di tempat ini. Dan siap memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Yes. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir. Amin. Yes. Mari mengucap syukur. Yesus, Yesus Tuhan kita. Yes, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Oleh Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Yes, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, mari ucap syukurmu. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum duduk, tengok kanan kiri, berikan salam. Selamat tahun baru yang belum sempat ketemu. Mungkin kemarin liburan. Ya. Ya, selamat menyambut 2026 dengan lebih sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus kita setia sama kita. Dia terus menyertai kita, membimbing kita, sabar sama kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di sini. Dia Allah yang setia dan benar. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Pujikan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhormat.
Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Haleluya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Sekali lagi pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Kami mau bersuka di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Yes. Menari memuji kebesaran-Mu. Engkau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Kau Allah yang setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulia. Amin. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu. Yes. Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia dan benar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau setia dan benar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu dekat Engkau Bapa. Kami tidak mau jauh darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Jika ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin dekat Engkau Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, ya Yesus, Engkau pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Selama-lamanya tidak akan bisa yang menggantikan Engkau Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lagi katakan, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling harta yang paling berharga, harta yang paling satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, sejenak sembah Dia. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. 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 Kami sembah. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berembuslah ya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Urapi setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di sini, Kau ada di sini. Mengucap syukur, mengawali minggu pertama di bulan Januari 2026. Kami boleh datang, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Allah kami. Kami sadar, awal yang kami mulai dengan baik akan memberikan kepada kami hal-hal yang baik dalam hidup kami. Ketika kami memulai minggu ini dengan kami beribadah, datang kepada Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan atas kami sempurna. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama kita serukan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita memulai minggu ini dengan kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ini minggu pertama di bulan Januari 2026. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih antusias? Ya, mengawali minggu ini memang tidak mudah ya, karena setelah libur sekian lama, sekian waktu, dan juga kita menikmati waktu bersama keluarga, saatnya kita harus kembali kepada kegiatan aktivitas yang semula. Meskipun hari ini ada di antara Bapak Ibu yang hadir masih liburan ya, Pak Anton selamat pagi sama Ibu dari Bali, belum kembali ya Pak, puji Tuhan terima kasih buat kehadirannya. Mungkin ada yang lain, saya enggak melihat nih Bapak Ibu mungkin yang di atas juga ya. Baik, tema kita sepanjang tahun 2026 adalah tentang recovery atau pemulihan. Apakah ya multimedia bisa menayangkannya? Pada bulan Januari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengalami sebuah pemulihan visi. Pemulihan visi, ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita melihat dengan mata iman. Kita akan membaca terlebih dahulu dari 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 7, 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 7. Kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hormat saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini dengan antusias. 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita
untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi kita membaca ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Next slide. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Beberapa orang yang sudah mulai bertambah usia ya terkena penyakit katarak. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyakit katarak ini sebuah penyakit yang pelan-pelan ya. Jadi tidak langsung buta Bapak Ibu Saudara. Awalnya apa? Pandangan mulai kabur, silau melihat cahaya, apalagi kalau seorang driver ya, dia perjalanan malam, warna tidak setajam dulu. Yang berbahaya adalah bahwa penderitanya itu seringkali tidak sadar Bapak Ibu. Seorang yang terkena penyakit katarak dia bisa masih melihat, tapi tidak jelas, kabur, ya samar-samar Bapak Ibu Saudara, karena matanya yang tertutup Bapak Ibu Saudara, tetapi karena penglihatannya sudah tidak sempurna lagi. Ya, begitu juga secara rohani, masih banyak orang pergi ke gereja, masih banyak orang berdoa, masih banyak orang melayani, tapi visi rohaninya mengalami apa? Katarak iman. Ini yang terjadi. Ya. Apa yang menjadi dampak dari hal ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami katarak iman, dia akan mengalami ketakutan. Meskipun dia ke gereja, dia mengalami ketakutan. Dia tidak punya iman yang besar. Dia mengalami apa? Kekhawatiran. Dia mengalami kegalauan dalam hidupnya. Mata jasmaninya terbuka, tapi mata rohaninya kabur. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, ya gambaran bagaimana orang yang mengalami katarak iman. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, sebuah good news-nya adalah bahwa katarak bisa disembuhkan. Betul Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali mendoakan jemaat, saudara-saudara saya yang juga kena katarak. Pak doakan Pak, besok mau operasi Pak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah dioperasi bisa melihat lagi dengan jelas. Artinya apa? Bukan dengan kita ini memakai kacamata kalau kita mengalami katarak. Tapi harus dioperasi. Ya, sehingga apa? Ini memberikan gambaran sebuah proses. Kalau kita yang mengalami katarak iman, kita bersyukur ada kabar baik. Ya, kita akan disembuhkan. Tetapi melalui proses, ada ketidaknyamanan. Ya, harus dioperasi, harus melewati sesuatu yang penuh penyerahan diri kepada dokter yang mengoperasi. Nah kalau pasien katarak mau dioperasi, dia masuk kamar operasi, kemudian dia berkata kepada dokternya, "Dok, aku nggak mau dioperasi, tapi aku mau sembuh dok." Dokternya berkata, "Ya mana ada toh Pak, mana ada toh Bu, kalau katarak ya harus dioperasi." Pasien ini nekat Bapak Ibu Saudara. Dia lari dari kamar operasi. Dia keluar dari kamar operasi. Apa yang terjadi? Nabrak Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih kabur pandangannya. Seseorang yang mau dioperasi, dia harus menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Demikian juga setiap kita. Yang kalau kita merasa hidup kita ini mengalami visi yang kabur, visi yang mulai enggak bisa kita lihat dengan jelas, ayo datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengoperasi kita. Ya, Tuhan tidak memulihkan hidup kita dengan menutup mata kita, Bapak Ibu Saudara.
tetapi dengan memulihkan cara kita melihat. Tuhan ingin memulihkan bagaimana cara kita melihat apa yang terjadi. Jadi jangan biarkan kita terus berjalan dengan penglihatan yang buram. Bapak Ibu Saudara, kita melihat penderitaan sebagai proses. Itu kalau kita memiliki mata iman yang dipulihkan. Kita mengalami masalah dengan cara pandang yang baru. Masalah bukan berarti masa-masa yang melelahkan. Ya tahun baru sama saja, nggak ada yang berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki cara pandang yang baru, mata iman yang dipulihkan, kita melihat bahwa semuanya itu sebuah proses. Kita melayani adalah sebagai panggilan Tuhan, bukan beban. Bapak Ibu Saudara, ini mata iman yang baru. Kita melihat masa depan sebagai sebuah janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita terus berjalan dengan penglihatan yang buram. Mari datang kepada Kristus, Sang Tabib Agung yang memulihkan mata iman kita. Yang paham katakan, amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus berkata, for we walk by faith, not by sight. Dia tidak berjalan dengan dia memandang dunia, tetapi dia berjalan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, visi hidup Paulus tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh apa? Imannya kepada Kristus. Ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Latar belakang dari kisah ini ditulis adalah bahwa jemaat di Korintus pada waktu itu mengalami tekanan. Paulus sendiri dalam pelayanannya dia ditolak, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi satu pergumulan yang sangat besar dalam pelayanannya. Dan Paulus secara kasat mata pelayanannya itu seolah-olah tidak menjanjikan masa depan. Seolah-olah pelayanannya hanya seperti itu saja. Tapi Paulus memiliki sebuah mata iman bahwa dia berjalan tidak melihat keadaan. Tapi dia berjalan dengan mata iman. Bagaimana dia hidup sesuai dengan visinya Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Next slide. Dengan dia berjalan dengan memiliki visi yang benar. Yang pertama, visi yang benar itu akan menentukan arah hidup. Ya, kata berjalan, ya, walk dalam bahasa aslinya berjalan itu artinya apa? Sebuah pola hidup, sebuah gaya hidup. Jadi dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia melayani, dia sadar, dia berjalan dengan iman. Apapun yang diputuskan sehari-hari, dia memutuskan dengan iman. Bapak Ibu Saudara, kalau visinya salah, hati-hati. Arahnya bisa salah. Kalau seseorang tidak jelas visinya, arahnya bisa salah. Jadi visi itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, mata iman melihat lebih dari yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, penglihatan jasmani kita ini terbatas. Ya, kita seringkali melihat data, melihat fakta, melihat angka, melihat realitas, melihat kenyataan. Tetapi mata iman melihat janji Tuhan. Tahun 2026 banyak ramalan-ramalan yang membingungkan. Ramalan-ramalan yang menakutkan. Kalau pandangan mata kita hanya melihat itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengalami janji Tuhan. 2026 mungkin kita berpikir, aduh sama saja Pak, nggak ada perubahan Pak, sami mawon Pak. Kenapa? Karena kita masih melihat dengan mata jasmani kita yang terbatas. Seringkali kita melihat kenyataan. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mata iman melihat lebih dari yang kelihatan. Apa yang kita lihat menentukan apa yang kita kejar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat
menentukan apa yang kita kejar. Jadi kalau kita hanya melihat masalah, kita hanya melihat persoalan, kita hanya melihat sakit penyakit, kita akan berhenti. Kita nggak mau berjalan lagi. Tapi kalau kita punya iman, meskipun aku punya masalah, meskipun aku sakit, meskipun aku punya persoalan, tapi aku percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidupku, katakan amin. Aku akan terus melangkah, aku akan terus berjalan karena aku punya iman. Aku punya iman, aku punya Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, pemulihan visi dimulai dari identitas yang baru. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Jadi hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, berada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Katakan pada kanan kirimu, engkau ciptaan baru. Ya, engkau ciptaan baru. Identitasmu diubahkan. Identitasmu diubahkan. Kita tidak lagi menggunakan manusia lama kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dimulai dari identitas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah naik motor ya, next slide, lihat gambaran ini. Dan ketika naik motor, hujan turun begitu deras. Kita pakai helm, apa yang terjadi? Helmnya kacanya buram. Kalau buram, kita bisa melihat dengan jelas yang ada di depan kita enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa. Yang pakai kacamata juga begitu, seperti saya kalau naik motor, hujan deras, kaca helmnya dibuka, lensa kacamata saya juga kena hujan. Ya, saya juga nggak bisa melihat dengan jelas. Nah ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Visi yang perlu dibersihkan, visi yang perlu dipulihkan. Itulah sebabnya kita belajar bahwa kita harus memulihkan visi ini di dalam Tuhan. Tanpa visi, ya, Amsal 29 ayat 18, Amsal 29 ayat 18 berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi tanpa visi, Bapak Ibu Saudara, tanpa visi atau tanpa wahyu ilahi, hidup menjadi tanpa arah, tanpa tujuan, seperti orang yang liar. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi dari rumah menuju ke gereja, itu gambarannya Bapak Ibu punya sebuah tujuan. Ditanya oleh Pak Satpam yang jaga di kampung kita, Pak, Bu mau tindak kemana? Ke gereja. Gerejanya pundi Pak? Mana Pak, Bu? Gereja Isa Al-Masih Pandean Lamper. Jelas Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu keluar dari rumah, ditanya tetangga, Pak mau kemana Pak? Udahlah Pak, nggak tahu saya, pokoknya jalan saja. Dia keluar kampung Bapak Ibu Saudara, naik motor. Apa yang terjadi sampai di lampu merah? Dia mikir kanan apa kiri ya? Soto apa gule iki? Ya kan Bapak Ibu Saudara, waduh enak banget ya pagi-pagi begini ngomong soto apa gule ya, jadi lapar nih. Kita di lampu merah masih mikir. Sudah hijau Bapak Ibu Saudara, reteng kita kanan, kita pikir mau nyari gule. Tiba-tiba berubah, langsung sikat kiri Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dari belakang motor itu sudah kenceng. Yang terjadi kecelakaan, tabrakan. Kenapa? Orang itu enggak punya visi. Makan pun Bapak Ibu Saudara harus menentukan. Mau gule, apa soto pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai pulang dari sini suami istri anak-anak gara-gara makanan nggak jadi makan. Pernah nggak Bapak Ibu pulang dari gereja, Pak makan soto yuk, alah soto kemarin sudah, ya wis apa Pak, sego goreng, sego goreng wis, lah apa meneh Pak. Akhirnya nggak jadi muter, balik ke rumah, masak apa Bapak Ibu? Guyune ra enak kita. Ya, makan saja itu loh perlu visi Bapak Ibu. Perlu, guyune banter banget ini.
Kita perlu tujuan yang sama, visi yang sama hanya untuk makan. Karena kalau enggak kabur loh Bapak Ibu. Ya, banyak orang tidak kehilangan iman, tapi kehilangan visi. Di awal tahun saya ingin sampaikan. Banyak orang tidak kehilangan iman, tapi kehilangan visi. Kalau kita kehilangan visi, kita masih bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa ke gereja, tapi enggak tahu tujuan hidupmu apa. Enggak ngerti jelas tujuanku ke gereja ini ngapain. Orang yang punya visi, matanya akan terbuka. Mata imannya akan melihat, aku ke gereja tujuanku jelas. Aku hidup tujuanku jelas. Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus belajar. Seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak menjamin bahwa dia akan terus berjalan dalam visi. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau tahu siapa dia. Mari kita lihat contoh di Alkitab, namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam sebuah PA di komunitas Persekutuan Doa Teresa, saya mengupas tentang Nabi Elia ini. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia melawan 450 nabi Baal, coba bayangkan. Dan di situ dia menantang 450 nabi Baal untuk mendatangkan api. Elia hanya seorang diri. Ini nabi yang luar biasa. Ketika 450 nabi Baal tadi, waduh mereka berdoa, mereka kepengen supaya ada api. Enggak ada. Sampai malam tidak terjadi. Tapi Nabi Elia, dia memerintahkan mengisi, membuat parit diisi dengan air dan lain sebagainya. Dia berdoa, luar biasa api dari surga turun Bapak Ibu Saudara, membakar korban, menghabiskan air yang ada di situ. Satu nabi melawan 450 orang, menang Bapak Ibu Saudara. Ini nabi yang luar biasa. Bahkan kita mengerti ya, Nabi Elia itu nabi yang terangkat ke surga, tidak mengalami kematian secara fisik. Tapi dalam perjalanan hidupnya, Nabi Elia pernah mengalami kegagalan dalam visi. Bapak Ibu Saudara, dia pernah kehilangan visi. Gara-gara apa? Musuhnya itu sepele Bapak Ibu. Seorang ibu, seorang wanita, namanya siapa? Sebel. Namanya Sebel Bapak Ibu. Istrinya Raja Ahab, itu jahatnya bukan main. Ya, dia langsung ketika melihat 450 nabi dibunuh oleh Nabi Elia, dia marah, dia ngancam, awas kowe ya Elia, aku bisa membunuh kamu. Waduh, Elia sedih Bapak Ibu, Elia takut, dia lari meninggalkan pelayanannya. Lihat Bapak Ibu Saudara, seorang nabi besar bisa kehilangan visi gara-gara dia diancam akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara, Elia kehilangan visi pelayanannya. Yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, Elia yang sebelumnya berdiri dengan iman. Elia yang tadinya dia bisa melakukan kuasa Tuhan, tapi begitu melihat ancaman, takut, kehilangan visi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Elia. Elia mulai memakai kacamata yang salah. Kalau Anda memakai kacamata yang salah, pandangan Anda pun akan salah. Saya ini minus 4/4 Bapak Ibu Saudara. Plusnya 1,5. Jadi kalau saya nggak pakai kacamata, saya lihat wajah Bapak Ibu Saudara itu flat semua. Datar. Nggak tahu istri saya duduk di mana, Pak Febri di mana, ya, Pak Yusak di mana, saya nggak tahu. Karena saya nggak pakai kacamata. Kalau misalnya saya pakai kacamata yang salah, saya pakai -1, sama saja Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati Anda memakai
kacamata yang salah akan menentukan arah hidup yang salah. Tapi ketika Anda pakai kacamata yang benar, Anda ngerti bahwa ini loh yang harus dilakukan. Anda akan tahu bahwa Anda memakai kacamata yang tepat. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memulihkan visi Elia. Tuhan memulihkan dengan kondisi bagaimana? Elia disuruh tidur, Elia diberi makan, Elia disuruh istirahat. Ini cara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Anda capek, Anda lelah, istirahat. Apa Bapak Ibu? Istirahat. Turu, nggak usah gaya-gayaan. Istirahat, ya. Oh istirahat Pak, tapi masih pegang HP. Sami mawon Bapak Ibu Saudara. Istirahatlah, lepaskan semuanya. Istirahat, tidur. Ya, Pak nggak bisa tidur, doa. Oh iya toh, enak toh Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa tidur, doa Bapak Ibu Saudara. Setelah doa capek kan tidur. Atau ada orang berkata kalau nggak bisa tidur baca Alkitab. Mesti ngantuk Bapak Ibu. Ya, ayo. Mengapa visi pribadi atau organisasi ini sangat penting? Saya ingin sampaikan memulai tahun 2026, kita harus kembali kepada visi. Visi ini sangat penting. Tanpa visi, orang atau organisasi bisa salah arah. Gereja nggak punya visi, salah arah Bapak Ibu Saudara. Ya, tanpa visi apa? Orang sibuk, tapi nggak tahu mau kemana. Masing-masing sibuk Bapak Ibu Saudara. Artinya program bisa banyak, tapi nggak tahu arahnya kemana. Organisasi bisa aktif, ya dinamikanya banyak, tapi nggak tahu harus bagaimana, harus ngapain. Ini kalau tanpa visi, ya banyak program, tapi miskin makna. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi itu sebagai kompas yang mengarahkan kita mau kemana. Ya, yang kedua, visi itu menyatukan langkah dan hati. Kalau kita punya visi, akan menyatukan generasi dari mahkota, PPK, PWK, NERV, sampai RCM, semua disatukan dalam visi. Makanya kemarin waktu Pak Albert WA saya, Pak Sam, kami dari PAJ mau ada rapat. Apa yang harus kami lakukan? Atau Pak Sam punya usulan apa, masukan apa? Saya sampaikan Bapak Ibu, kembali kepada visi Pak. Visi dari semua seksi harus selaras dengan visi gereja. Jadi enggak boleh visinya beda, harus selaras. Ya, dan harus tahu visinya, sehingga setahun ini kita mau melakukan apa, kita mau ngerjain apa, itu jelas. Visi mengubah saya menjadi kita. Amin Bapak Ibu. Visi mengubah siapa? Saya menjadi kita. Jadi kita semuanya ya punya visi yang sama, kita berjalan bersama-sama untuk meraih bersama-sama visi itu. Dan visi ini menjadi sebuah sumber kekuatan saat kita mengalami tekanan. Visi itu menjadi sumber daya tahan saat mengalami krisis Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melayangkan mata kepada Yesus. Artinya apa? Kita selalu memandang Yesus. Ku selalu memandang Tuhan. Bu Shirley kalau nyanyi ya. Karena Tuhan apa Bu? Karena Tuhan apa? Lupa ya Bapak Ibu Saudara ya. Pandang pada Yesus saja. Mulai awal tahun ayo pandang Yesus. Kita harus minta Tuhan, visiku apa? Loh pelajar itu juga harus punya visi loh Bapak Ibu. Ayo ajarkan ya. Makanya pada semua ketua seksi, diaken-diaken, sampaikan kepada semua seksi-seksi di bawahnya, kembali kepada visi kita. Ya, banyak orang gagal bukan karena lemah, tapi karena tidak tahu untuk apa dia bertahan. Ya dia hidup asal hidup. Ada orang punya prinsip hidup untuk makan. Atau makan untuk hidup. Jadi pokoknya dia makan, hidup ya makan, hidup makan. Makanya Bapak Ibu Saudara
pernah lihat nggak di YouTube seorang yang mengalami obesitas, nggak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya itu sampai mengembang begitu rupa, nggak bisa jalan. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia tidak punya visi dalam hidupnya. Ayo Bapak Ibu, visi itu akan menjaga kemurnian panggilan. Kalau tanpa visi, pelayananmu akan menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pelayanan ini adalah sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku sudah diberi talenta musik, aku melayani Tuhan melalui musik. Aku diberi talenta suara yang bagus, aku melayani Tuhan dengan suaraku. Jadi bukan rutinitas, bukan hanya dia melakukan tugas, sehingga kalau dia melayani, wis pokoknya melayani. Tapi enggak punya hati. Nah ini loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Visi itu bisa menjaga kita tetap berjalan oleh iman, bukan oleh hasil yang kelihatan. Next slide. Visi bukan tentang seberapa besar yang kita lihat, tapi seberapa jelas kita melihat kehendak Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Visi seberapa besar yang kita lihat, tetapi seberapa jelas kita melihat kehendak Tuhan. Yang di bawahnya, tanpa visi orang lelah, dengan visi orang rela berkorban. Ini loh Bapak Ibu. Ya, Yesus datang ke dalam dunia dengan visi yang jelas, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Karenanya saya ingin kita kembali ya belajar tentang visi. Apa visi gereja Isa Al-Masih Pandian Lamper? Mari kita baca lagi bersama-sama. Visi Gia Palam, ya mulai dari visi Gia Palam kita baca. 2, 3. Visi Gia Palam, menjadi gereja berkarakter Kristus yang berdampak melalui pelayanan, persekutuan, pengajaran, dan penginjilan. Sekali lagi. Visi Gia Palam, menjadi gereja berkarakter Kristus yang berdampak melalui pelayanan, persekutuan, pengajaran, dan penginjilan. Jelas Bapak Ibu, visinya jelas. Dan ketika saya mendapat visi ini, saya cek di tata gereja kita. Puji Tuhan, selaras Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi visi ini digumuli oleh seorang pemimpin ini enggak istilahnya tiba-tiba cering datang begitu saja, enggak Bapak Ibu Saudara. Semalam saya bertemu dengan dulu pimpinan saya di CBN. Kami ngobrol hampir cukup lama ya, hampir satu jam lah kurang lebih Bapak Ibu. Dan di situ kami banyak ngobrol, banyak cerita bagaimana visi ini penting. Ya, kita harus punya visi Bapak Ibu Saudara. Beliau di CBN punya visi yang jelas, memuridkan keluarga. Makanya dia punya program Superbook, ya Super 5, School of Life, kemudian The Parenting Project Bapak Ibu Saudara. Nah beliau berkata begini, saya itu sedang berdoa Pak Sam, untuk mendapatkan seorang head nasional di The Parenting Project ini. Ya gereja kita sudah mulai ya Bapak Ibu Saudara ya, The Parenting Project dimulai dari kelas Majelis Rohaniwan Penatua, kemudian kelas leader ya Pak Chandra. Nah Januari atau Februari nanti kita akan mulai dengan kelas umum. Ini bagus banget Bapak Ibu Saudara. Ya The Parenting Project. Dan ketika beliau ngomong, saya sedang berdoa Pak Samuel untuk saya mendapatkan head nasional untuk The Parenting Project ini. Wah saya dukung Pak. Loh, saya sedang doain kamu jadi head nasionalnya katanya. Waduh Pak, telat saya bilang ya. Karena saya sudah melayani di gereja. Bapak Ibu Saudara, seorang yang punya visi, dia ngerti mau kemana. Gereja yang punya visi, kita berjalan mau kemana. Lihat, kita menjadi gereja berkarakter Kristus. Karakternya karakter Kristus jelas. Yang berdampak melalui apa? Pelayanan.
persekutuan, pengajaran, dan penginjilan. Ya, jadi semua kegiatan kita ada 4 pilar ini Bapak Ibu. Termasuk 31 Januari yang akan datang, kita akan mengadakan holistic mission. Ya, ini sebuah penginjilan holistik Bapak Ibu Saudara yang akan kita lakukan bekerja sama dengan Yayasan HTE dan Kelurahan Peterongan. Ayo dukung Bapak Ibu Saudara. Ya, dukung, kita akan membagi 1.000 sembako, menjual murah 1.000 sembako. Ya, ada potong rambut gratis, pijat gratis dan lain sebagainya. Jadi kalau yang saat ini mau potong, tunda dulu. Kecuali Pak Josui sama Jos Budi. Ya, tunda dulu Pak. Yang lain tunda, jangan potong dulu. Tunggu 31 Januari, kita potong bareng-bareng. Ya, dengan model yang sama Bapak Ibu Saudara. Keren ya. Kemudian pengajaran. Nah, saya rindu Bapak Ibu, di tahun 2026 ini kita akan belajar banyak hal. Ya, kita akan belajar public speaking. Ayo, engkau yang sering berbicara di depan umum, ya, bagaimana berbicara dengan baik, dengan gestur, dengan nada suara yang bagus. Itu ada ilmunya. Public speaking nanti kita belajar. Leadership kita belajar, komunikasi kita belajar di tahun 2026 ini. Enggak ada antusias, enggak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Kita berjalan dengan sebuah value, nilai-nilai. Nilainya apa? Palam. Semalam juga saya sampaikan kepada beliau ya, Bapak Mark McClendon. Saya sampaikan, Pak, puji Tuhan Pak, saya banyak belajar dari Bapak. Saya sampaikan, saya jujur Bapak Ibu. Saya hampir 10 tahun ada di CBN, saya belajar dari beliau. Seorang misionaris dari Amerika yang diutus ke Indonesia dengan visi yang luar biasa. Ya, saya sampaikan di gereja kami punya value Pak. Apa Pak Sam? Saya sampaikan gereja kami itu di Jalan Pandean Lamper. Disingkat menjadi Palam. Ya, apa value-nya? Passion, action, love, attention, dan mission. Wah, dia mendengar, dia mantuk-mantuk Bapak Ibu Saudara ya. Dia melihat sebuah perjalanan yang jelas, visi yang jelas dipagari dengan nilai-nilai ini. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti visi ini. Makanya di tahun 2026 kita belajar banyak tentang pemulihan. Mata jasmani versus mata iman, mari kita lihat. Mata jasmani, gereja melihat apa? Jumlah jemaat. Jadi kalau jumlah jemaatnya banyak, berhasil. Kalau jumlah jemaatnya sedikit, tidak berhasil. Enggak Bapak Ibu Saudara. Mata iman gereja melihat apa? Proses pembentukan karakter. Nah ini loh Bapak Ibu. Bersyukur jemaat tambah banyak dan itu yang harus kita kerjakan. Tapi jangan berhenti kepada jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak itu harus masuk dalam proses pembentukan karakter. Sehingga semua jemaatnya berkarakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Mata jasmani gereja melihat apa? Dana. Waduh Pak, mau bangun enggak punya duit Pak. Yang lalu kan kita lagi mau jual rumah di Watunganten, enggak laku-laku. Ya, Ketua Pembangunan Pak Penatua Dwi Chandra beserta tim minta Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau nolong itu semudah membalik telapak tangan begini ya. Ini yang namanya mu'iat. Ya toh Bapak Ibu, mudah banget. Tiba-tiba ada info dari Pak Yohanes Sutardi, tetangganya mau beli. Langsung nawar 107 juta. Ini nek enggak pakai istilahnya motor petang, wis langsungan aja. Puji Tuhan di lobi-lobi laku 110, bersih, sudah enggak usah ngurus pajak dan lain sebagainya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sebagai modal kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan melihat dengan mata jasmani. Dana kita enggak punya. Tapi lihat dengan mata iman. Jiwa yang sedang dimuridkan. Semalam saya juga sampaikan Pak Mak, ayo Pak ini pemuritan harus dilakukan. Ya, beliau itu punya, waduh saya itu salut bangga ya dengan beliau. Punya visi yang luar biasa. 10 tahun saya
bekerja di yayasan beliau itu saya banyak belajar. Pemuritan ini penting. Kenapa? Karena amanat agung itu pemuritan. Kemudian mata jasmani melihat gedung dan fasilitas. Kalau gedungnya nggak besar, waduh gereja itu gereja nggak diberkati. Kalau nggak ada AC nggak diberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluar sana, banyak gedung gereja itu hanya triplek. Ya, sejarah gereja ini juga dulu begitu ya kan Bapak Ibu. Tetapi yang seharusnya terjadi, kita melihat dengan mata iman. Jemaat dibuat semakin taat, ya semakin setia. Nah ini mata rohani kita Bapak Ibu Saudara, mata iman. Mata jasmani apa? Program yang berhasil atau program yang gagal. Jadi kalau Anda masih melihat, alah gerejamu enggak berhasil, ini masih dengan mata iman, mata jasmani. Tapi kalau mata iman, Kristus sedang membentuk jemaat. Nah ini loh Bapak Ibu, sedang mengalami proses. Jadi jangan berhenti dengan apa yang Anda lihat ya. Mari kita melihat dengan mata iman. Visi Gia Palam menjadi gereja berkarakter Kristus yang berdampak melalui apa Bapak Ibu Saudara? Next slide. Sekali lagi, yang pertama apa? Pelayanan. Yang kedua, pengajaran. Yang ketiga, persekutuan. Yang keempat, penginjilan. Mari kita lihat satu persatu, pelayanan. Kita melayani dengan karakter Kristus. Ayo Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan. Di awal tahun, saya ingin sampaikan, melayani dengan karakter Kristus. Melayani ini sebuah kehormatan. Melayani ini sebuah kehormatan, bukan beban. Jadi kalau kita melayani dengan karakter Kristus, firman Tuhan berkata apa? Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang. Yuk baca bersama-sama, 2, 3. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayo Bapak Ibu Saudara, melayani. Seperti Yesus melayani. Ya. Yang kedua, persekutuan. Kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam persekutuan, saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengikuti sebuah diskusi di gereja kita, sinode gereja kita. Mengapa anak-anak muda itu tidak mau terlibat di dalam KPK. Ya, mereka yang bisa main musik, nggak mau main musik di KPK. Dan saya sampaikan, betul Pak, itu juga yang terjadi di Gia Palam juga begitu. Terus bagaimana solusinya? Apakah kita akan seperti ini? Saya berkata, Pak, enggak. Kita akan memulai dengan sebuah sel group, kelompok sel. Jadi anak-anak muda, guru-guru, pelayan-pelayan, mereka ada sel group, komsel. Ya, dan di situ akan bertumbuh 5-10 orang, mereka benar-benar bersekutu di situ, saling membangun, saling mendorong. Kalau ada sesuatu terjadi, didoakan, dibantu, ditolong, dan itu nyata. Saya mengamati Bapak Ibu Saudara, ternyata di GIA yang lain sudah melakukan sel group ini. Jadi enggak salah gereja Isa Al-Masih mengadakan sel group ya atau komsel. Enggak salah. Jadi karenanya kita sedang bergumul dengan majelis Bapak Ibu Saudara ya, supaya KPK nanti kita akan mengarah kepada sel group. Sehingga semuanya bergerak, semuanya mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam kasih kita bersekutu di sana. Kemudian yang ketiga di dalam pengajaran, ditransformasi oleh kebenaran Kristus. Mari kita baca Roma 12 ayat 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Tahun 2025 kita mengalami transformasi. Ya, perubahan. Saya berharap kita sudah mengalami perubahan. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Dan perubahan tidak dimulai oleh orang lain, perubahan tidak dimulai oleh istrimu, perubahan tidak dimulai oleh suamimu dulu, anak-anakmu dulu. Tapi perubahan dimulai oleh siapa Bapak Ibu Saudara? Saya sendiri. Perubahan dimulai dari siapa? Saya. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ini penting. Yang lalu kita sudah membuat kelas PA ya. Soteriologi, masih ingat? Bukan sotorologi, soto meneh. Kayaknya ini pesan sponsor ya, habis ini makan soto rame-rame. Soteriologi, berasal dari kata soter ya. Kita harus belajar itu misiologi, kristologi kita sudah belajar. Nah 2026 kita akan adakan pengajaran-pengajaran tersebut. Yang keempat, penginjilan, ini penting banget. Memperluas kerajaan Allah dengan hati Kristus. Gereja harus berbicara tentang ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau nggak ada penginjilan gereja akan mandek. Ya, nggak ada visi yang jelas. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita ayo dorong bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Saya nggak bisa sendiri loh Bapak Ibu. Saya perlu Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, Matius 28 ayat 19-20 kita baca bersama-sama. 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersaksi, kita harus menginjil, kita harus menyampaikan firman Tuhan ini, kita harus berdoa. Ya, ingat transformasi doa kita mendoakan nama-nama di situ. Ayo terus doakan sampai perubahan terjadi, pemulihan terjadi. Ya, gereja berkarakter Kristus bukan dibangun dalam waktu semalam. Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Tetapi dibentuk melalui apa? Kesetiaan yang terus sehari-hari kita akan mengalami hal itu. Dan mata iman melihat Kristus sedang membentuk, meski mata jasmani belum melihat hasilnya. Apa aplikasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara? Ayo ubah kata-kata kita. Jangan hanya ngomong, ya wes aku begini saja. Buat apa ada perubahan? Ngapain hidupku? Ayo mulai ubah Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih punya rencana. Kalau aku mengalami masalah, aku mengalami sakit, aku mengalami persoalan, ubah kata-katamu. Tuhan masih punya rencana dalam hidupku. Katakan amin. Ya, Anda harus mulai dengan hal itu. Dalam keluarga, jangan melihat keluarga dari konflik dan luka-luka yang ditimbulkan dari setiap masalah. Tapi lihat dengan mata iman. Keluargaku akan dipulihkan. Keluargaku bisa dipulihkan. Keluargaku pasti dipulihkan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Dalam pelayanan dan gereja. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pelayananmu kau mengalami stagnan. Sesuatu yang rasanya kok begini-begini saja. Hasilnya belum nampak. Ayo mulai adakan perubahan. Katakan bahwa visi dari Allah itu lebih besar dari kondisi hari ini. Setiap pelayanan kita, ketika kita masuk pelayanan, kita melihat visi Allah lebih besar dari kondisi yang terjadi. Pak, grup musikku kok begini. Pak, ini kelompokku kok begini. Bapak Ibu Saudara, ayo ubah. Bahwa kita akan melihat visi yang lebih besar dari kondisi hari ini. Pagi hari ini, mari datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan visi kita. Minta nada F Pak Chandra. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mari minta Tuhan, jadikan aku sebagai hamba-Mu. Berikan mataku seperti mata-Mu ya Tuhan.
yang memancarkan kasih-Mu. Aku mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini minta Tuhan mengubah hati kita, seputih hatinya Tuhan, setulus salibnya Tuhan. Dia setia Bapak Ibu Saudara. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Bukakan mata iman gereja-Mu Tuhan. Ajari kami melihat pelayanan sebagai sebuah pembentukan, persekutuan sebagai sebuah pemuritan, pengajaran sebagai sebuah transformasi, dan penginjilan sebagai sebuah ketaatan. Bentuk kami menjadi gereja yang berkarakter Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minggu ini minggu pertama, saya akan memimpin doa untuk kita akan memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur kepada Tuhan. Saya mengundang petugas
Kolektan bisa maju ke depan. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan semesta alam. Dan lihatlah, apakah aku tidak akan membuka pintu-pintu air di langit dan mencurahkan berkat yang melimpah-limpah, sehingga tidak ada tempat yang cukup untuk menyimpannya. Bapak Ibu Saudara sudah siap dengan amplop persembahannya? Sekali lagi mari kita bawa pada Tuhan. Saya minta dengan hormat kita berdiri bersama-sama, kita membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau memuliakan Engkau dengan harta kami, dengan hasil pertama segala penghasilan kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Lumbung-lumbung ekonomi kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan tempat pemerasan kami akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan, kami percaya ketika kami mengumpulkan harta di sorga tidak ada ngengat, di sorga tidak ada karat, tidak ada yang bisa merusakkannya, bahkan pencuri tidak bisa membongkarnya dan mencurinya. Kami taruhkan Tuhan harta kami ke sorga, ke dalam ribaan-Mu, dan kami percaya kami sudah diberkati. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang siap memberikan persembahan dan memberikan yang terbaik bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang mengajar
atas pekan. This is the doing of the Lord. Shalom Jemaat Gia Pandan Lamber yang terkasih dalam Tuhan, welcome home. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di Gia Palam. Kiranya kita semua dapat bertumbuh bersama dalam gereja ini. Mari kita saksikan warta kegiatan gereja pada minggu ini. This is the doing of the Lord. My eyes have seen the goodness of the Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. Hallelujah. How can I explain the miracles I see? How can I explain the plenty grace? Nobody can tell me, no one can convince me otherwise. All I know, this is the doing of the Lord. He has changed my story, given me a new song. Now I'm living daily in overflowing grace. Nobody can tell me, no one can convince me otherwise. Now I know this is the doing of the Lord. Child, everybody say this is the doing of the Lord. My eyes have seen the goodness of the Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. This is the doing of the Lord. This is the doing of the Lord. My eyes have seen the goodness of the Lord. My mouth is telling of it. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. Hallelujah. How can I explain the miracles I see? How can I explain? Plenty grace. Nobody can tell me. No one can convince me otherwise. All I know, this is the doing of the Lord. He has changed my story. Once upon a time, I was down and out. Yeah. Overflowing grace. No one can convince me otherwise. This is the doing of the Lord. This is the doing of the Lord. See what the Lord has done. Eyes have seen the goodness of the Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. This is the doing of the Lord. Thank you, Lord. I can't explain His mercies every day. Testimonies all around. It's the doing of the Lord. Nobody can tell. Nobody can tell. No one can convince me. No one can convince me otherwise. All I know, this is the doing of the Lord. Terima kasih telah menyaksikan warta kegiatan gereja pada minggu ini. See you next week and God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada minggu pertama ini saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan mata iman kita, supaya misi kita menjadi jelas dalam mengikuti Tuhan. Kami atas nama rohaniawan, majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini, kiranya terus menjadi berkat buat kami. Mengucap syukur Bapak Ibu kita telah memberikan persembahan, Tuhan Yesus terus memberkati. Kami atas nama multimedia, mohon maaf apabila ada kendala dalam live streaming pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang beribadah online tidak bisa mengikuti. Kami akan menyambut bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini supaya dapat bangkit berdiri dan dapat dilayan.
Selamat ulang tahun Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga akan menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini, dapat bangkit berdiri supaya dapat didata oleh majelis kami. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar pada pagi hari ini, kepada jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan untuk menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa berkat dan doa syafaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan terus dukung di dalam doa setiap rencana, setiap kerinduan kita, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah pagi hari ini. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu jika ada yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan jamah oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami usir segala kuasa sakit penyakit. Dan pagi hari ini anak-anak-Mu dijamah disembuhkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal Tahun Baru yang sudah berlangsung dengan baik, lancar, aman, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati panitia yang ada dan akan mempersiapkan untuk pasar murah. Tuhan terus tolong, Tuhan berikan unity, Tuhan berikan kesatuan hati bersama-sama untuk kami melayani Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Kiranya pasar murah yang akan kami adakan tanggal 31 Januari yang akan datang, di dalam nama Yesus, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Tuhan. Ketika namamu ditinggikan, akan mengundang banyak orang untuk datang kepadamu. Kami percaya setiap biaya-biaya, kebutuhan yang diperlukan, sudah dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan berlimpah-limpah, kami percaya kepadamu Tuhan. Berdoa untuk panitia pembangunan, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, iman yang dari Tuhan melihat bahwa pembangunan gedung gereja ini terjadi dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. 2 lantai, 1 lantai untuk parkir, lantai 2 untuk tempat ibadah. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. 5 roti 2 ikan digenapi. Kami percaya yang terbaik untuk Engkau sendiri ya Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan memberkati Ibu Maria Kristina Ani Iriani, Ibu Kristiani Sri Lestari, Ibu Kasikem, Bapak Paulus Wagio, Ibu Naomi Tukiem, Ibu Rebon, Ibu Elisabeth Darwati, Ibu Katemi, Ibu Irnawati, Bapak Sudarno, Bapak Yairu Sunardi, Ibu Suparmi, Ibu Karmini, Ibu Rebecca Isnaini, Saudari Jenny Gracia Sharon, semua diberkati panjang umur sehat selalu dalam anugerah dan penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu ke atas. Percayalah bahwa ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Berkati Tuhan usaha, pekerjaan, aktivitas, pelayanan, rumah tangga mereka diberkati. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, orang tua diberkati. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan proteksi dari segala bakteri-bakteri, virus-virus jahat. Juga Tuhan jaga lindungi dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Kami percaya kami semua diberkati. Berkati majelis, rohaniwan, penatua, dan semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus,
berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita serukan, amin. Bapa